nggak setuju. Kecuali Laila mau kasih aku pelangkah. Mbak mau uang atau barang? Aku akan beliin, Mbak. Aku mau kamu kasih aku pelangkah kembang 7 rupa yang kamu ambil sendiri dari kuburan baru. Kita kan udah 1 tahun pacaran. Aku belum sama sekali kenal sama kakak kamu, jadi aku mau kenal. Siapa yang ngerebut suami kamu? Yang ada kamu yang ngerebut Dani dari aku. Kamu bilang aku yang ngerebut. Kamu, Mbak! Kamu yang udah gila! Kamu gila! Kamu! Tidak semua rasa sakit disebabkan oleh goresan benda tajam ataupun hantaman benda tumpul. Terkadang rasa sakit yang paling menyakitkan justru disebabkan oleh orang yang paling dekat dan paling kita sayangi, yaitu keluarga kita sendiri. Bayangkan saat seorang adik ingin menikah, sang kakak menolak untuk dilangkahi dan bahkan berniat untuk menghancurkan pernikahan adiknya sendiri. Akankah niat jahat sang kakak berhasil digagalkan dan sang adik bisa bahagia dengan pernikahannya? Ataukah justru sebaliknya? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan menyimak kisah dari narasumber kita yang bernama Laila. Mari kita undang Laila. Hai Mbak Laila, silakan duduk Mbak. Kasih, Mbak. Terima kasih Mbak sudah hadir di studio Catatan Hati Perempuan dan mau berbagi kisahnya. Apakah Mbak Laila sudah siap? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Kisah saya bermula waktu saya berencana menikah dengan calon suami saya, Mbak. Kami sudah pacaran sekitar 1 tahunan dan selama pacaran kami menemukan banyak kecocokan. Jadi kami memutuskan untuk lanjut ke jenjang selanjutnya. Masalahnya kakak perempuan saya ternyata nggak setuju. Mbak, aku mau nikah. Hah? Kamu mau nikah? Iya. Aku nggak setuju. Kamu ngapain sih cepet-cepet nikah? Kamu kan baru setahun pacaran. Lagian, emang kamu hamil apa? Astagfirullah. Setega itu kamu nuduh adik kamu. Ya terus apa lagi ibu kalau bukan karena hamil? Demi Allah Mbak, aku mau nikah buru-buru bukan karena aku hamil. Tapi karena aku ngerasa udah cocok sama Mas Dani. Aku udah hampir 1 tahun pacaran sama dia. Jadi aku mau menikah sama dia Mbak. Terus kamu nggak mikirin perasaan aku? Dasar egois. Mbak, aku mikirin perasaan Mbak kok. Buktinya aku minta persetujuan dulu dari Mbak. Aku nggak mau ngerestuin kamu. Karena aku nggak mau dilangkahin kamu. Mbak, emang kenapa sih kalau dilangkain sama aku duluan? Itu bukan sesuatu hal yang aneh kan? Masih banyak kok di luar sana yang adiknya nikah duluan daripada kakaknya. Dan itu fine-fine aja Mbak. Itu kan mereka. Kalau sampai aku dilangkahin sama kamu, aku bisa jadi perawan tua dan kamu mau tanggung jawab. Itu cuma mitos, Ratri. Tapi aku percaya. Buktinya temen aku, dia sampai sekarang masih jadi perawan tua karena dilangkahin sama adiknya nikah. Itu cuma kebetulan. Ibu yakin kakaknya temen kamu itu ditakdirkan dapat jodoh lebih lama daripada adiknya. Emangnya kamu gak kasihan sama Lela? Mau sampai kapan kamu dapat jodoh? Mau sampai kapan Lela nungguin kamu? Terus ibu gak kasihan sama aku? Pokoknya sebagai kakak, aku berhak untuk minta Laila menunda pernikahan dia sampai aku menikah. Dan kalau dia masih ngotot, aku gak akan pernah mau merestui dia. Aku gak setuju Mbak. Aku akan tetap menikah sama Mas Dani. Dengan atau tanpa persetujuan dari Mbak. Mentang-mentang mau punya suami, jadi berani ngelawan aku. Udah, gak usah ribut. Kalian itu saudara.
Kita nggak pernah tahu umur, rezeki dan jodoh kapan datang. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku nggak mau dilangkahi. Kamu sebagai kakak harus lebih bijaksana, Ratri. Laila kemana ya? Lama banget. Apa aku jemput aja di rumahnya? Mas, Sayang, Mas maaf ya kamu lama ya nunggu. nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa, nggak masalah. Muka kamu kenapa kelihatan resah kayak gini? Mbak Ratri marah ketika aku bilang mau nikah sama kamu, Mas. Dia nggak suka dilangkain sama aku. Dia juga nggak setuju sama pernikahan kita, Mas. Kalau aku tetap nekat ngelangkahin dia. Oke sayang, nggak usah khawatir. Biar aku yang nyelesain masalah ini. Biar aku ngomong ke kakak kamu untuk ngejelasin semuanya. Jangan, Mas. Jangan ketemu sama Mbak Ratri dulu. Kenapa sayang? Aku tahu banget kondisi Mbak Ratri sekarang. Dia lagi nggak enak diajak bicara. Jadi percuma kalau kamu ketemu sama dia. Sayang, kamu gak usah khawatir, semua bakal baik-baik aja. Niat aku baik sama kamu. Aku bakalan secepat mungkin untuk lamar kamu. Sesuai rencana kita di awal. Dan apapun halangannya, kita tabrak ya. Oke, gak usah sedih. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Pulang ya. Tunggu. Apa lagi? Gendong. Kamu sudah kayak gini. Kalau aku nggak mau jalan, gendong. Ya udah yuk. Aku nggak berat. Untungnya calon suami saya terus menguatkan saya sehingga saya yakin untuk tetap lanjut. Oh, jadi kamu dan calon suami tetap meneruskan rencana pernikahan kamu, Mbak? Walaupun nggak mendapatkan restu dari kakak? Iya Mbak, tapi kakak saya malah menyebarkan fitnah Mbak yang sangat kejam. Ratri, tadi saya lihat Bu Ati lagi sibuk belanja di pasar. Katanya sih mau mempersiapkan buat lamaran si Laila. Emang benar Laila mau nikah? Iya benar. Terus kamu kapan nikah? Padahal kamu lebih cantik loh dari adik kamu itu. Ya mungkin takdir kali. Kamu mau dilangkain sama Lela? Kalau kamu dilangkahin, makin susah loh dapet jodohnya. Ya biarin aja sih Bu. Mungkin dia udah hamil duluan, makanya dia buru-buru nikah. Yakin? Si. Laila, katanya kamu mau nikah ya? Iya, Bu. Kok buru-buru amat? Karena kalau lama-lama pacaran nggak baik, Bu. Bukannya kamu udah hamil ya? Astagfirullah, Bu. Saya lagi nggak hamil ya, Bu. Jaga omongan Ibu. Siapa yang fitnah? Saya hanya dengar dan menyampaikan apa yang Ratri bilang sama saya. Emang saya salah? Mbak Ratri nyebarin fitnah ke tetangga kalau aku hamil. Keterlaluan banget sih. Ya jelas salah lah, Bu. Dan saya tuh nggak hamil. Permisi. Aneh. Emang cantikan aku kok dibanding Laila. Cowok-cowok aja yang pada buta. Mbak, Apa sih? maksud Mbak apa sih? Bilang ke tetangga kalau aku hamil sebelum nikah. Siapa yang bilang kayak gitu? Kamu tuh nuduh aku punya bukti nggak? Apa jangan-jangan kamu lagi yang ngomong sembarangan? Aku nggak ngomong sembarangan, Mbak. Orang tetangga sendiri kok yang bilang ke aku kalau Mbak yang ngomong aku hamil sebelum nikah. Tetangga julid kok dipercaya sih? Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api.
Logika aja mbak. Udah. Kalian ini saudara. Jangan bertengkar terus. Ratri, ibu ngerti perasaan kamu. Tapi sebentar lagi calon suami Lela akan datang untuk melamar Lela. Secara resmi, kamu harus legowo ya nak. Gak mau, Bu. Aku gak akan pernah setuju sama pernikahan dia. Kecuali Laila mau kasih aku pelangkah. Mbak, aku bakal kasih mbak pelangkah. Mbak mau uang atau barang? Aku gak mau uang ataupun barang. Nah, terus mbak mau apa? Aku mau kamu kasih aku pelangkah kembang 7 rupa yang kamu ambil sendiri dari kuburan baru. Malam ini, malam Jumat, tepatnya di jam 12 malam. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak salah minta itu. Mbak mau uang atau barang? Nanti aku beliin. Asal jangan permintaan itu. Aku nggak mau tahu. Aku mau syarat itu. Atau aku nggak akan pernah setuju sama pernikahan kamu. Gak bisa gitu dong mbak. Masa gara-gara aku nggak bawa kembang 7 rupa, mbak malah nggak ngizinin aku nikah sama Mas Dani? Udahlah Nena, kamu turutin aja permintaan Ratri. Tapi bu, Seberat apapun itu, toh demi kelancaran lamaran dan pernikahan kamu. oke. Aku bakal bawain mbak kembang 7 rupa. Tepat di malam ini. Aduh, aku kenapa nggak ajak ibu sih ke sini? Jadi kan nggak sendirian nanti. Gimana dong? Astagfirullahaladzim. Siapa tadi? Di daerah sana kan? Aku pulang aja kali ya. Tapi aku pulang aja kali ya. Ya aku pulang aja deh. Tapi kalau aku pulang, aku nggak bakal dapet restu dari Mbak Ratri. Terus aku juga nggak bisa nikah sama Mas Dani lagi. Ini gimana dong? Laila, tenang. Ayo bisa. Buru-buru. Ya, buru-buru. Aduh, ini semut ngapain sih pada ngerubungin aku? Gara-gara semut jadi gagal kan ngerjain Laila. Mbak, ini kembang 7 rupa yang Mbak minta. Yang aku ambil di atas kuburan baru. Aku udah kasih pelangkah yang Mbak minta kan? Berarti Mbak merestui hubungan aku sama Mas Dani. Ya Mbak? Aku udah nggak butuh kembang itu lagi. Kok Mbak jahat sih sama aku Mbak?
Kenapa Mbak ngebuang bunganya seenaknya gitu aja? Apa sih yang Mbak mau sekarang? Hah? Ya salah siapa kamu gak mau nurut sama aku? Sekarang, aku baru mau minta pelangkah yang sebenarnya. Aku mau emas 50 gram dan perawatan tiap minggu. Dan satu lagi, skincare yang paling mahal tiap bulan. Mbak, aku dapetin dari mana uangnya? Kalau Mbak minta sebanyak itu, ya aku nggak ada lah Mbak. Terus aku harus gimana sekarang? Ya aku gak peduli. Aku minta semua ini supaya kamu tahu diri. Sebagai adik, biar gimana pun juga kamu harus nurut sama aku kakaknya. Paham? Terus gimana Mbak? Apa kira kamu turutin permintaan tambahan dari kakak kamu itu? Iya, saya terpaksa Mbak. Karena calon suami saya bersikeras buat memenuhi kebutuhan kakak saya. Alhamdulillah, akhirnya Dani dan keluarga datang juga ke rumah kami. Alhamdulillah, Bu. Akhirnya saya dan keluarga bisa datang untuk melamar Laila. Akhirnya ya Mas. Bu Ati, berarti tanggal 1 bulan depan kita sudah bisa melangsungkan pernikahan anak-anak kita ini. Boleh Pak, saya setuju aja. Toh mereka juga udah sama-sama saling cocok. Kita tinggal memberi restu dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Betul Bu, semoga pernikahan mereka berjalan lancar dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Suara apa itu Bu? Sebentar saya izin ke belakang dulu ya. Gak apa-apa Bu, biar aku aja. Bisa dulu ya Pak. Rasain kamu Laila. Keluarga Dani pasti ilfil melihat keluarga kita. Dan dia pasti akan batalin pernikahannya sama kamu. Mbak, stop Mbak. Mbak, stop Mbak. Gak mau Laila. Berhenti bersikap kekanak-kanakan Mbak. Aku akan terus melakukan keributan ini sampai keluarganya Dani membatalkan pernikahannya sama kamu. Mbak, kalau misalkan aku batal nikah sama Mas Dani, Mbak mau apa? Mbak mau ngetawain aku? Abis itu apa Mbak? Mbak aku belum selesai ngomong Mbak. Kenapa sih Mbak hubungan kita jadi kayak gini? Itu Dani kan? Kok gue kayak familiar banget ya sama mukanya? Apa pernah ketemu sama dia sebelumnya? Tapi di mana ya? Kakaknya Laila. Mukanya nggak asing. Kita kayaknya pernah ketemu deh. Tapi di mana ya? Akhirnya saya dan Mas Dani bisa menikah Mbak. Secara sederhana. Akhirnya ya Mbak, aduh terus senang mendengarnya Mbak. Terus reaksi kakak Mbak pada saat pernikahan itu berlangsung bagaimana? Apakah akhirnya dia bisa menerima pernikahan Mbak dan suami Mbak? Enggak Mbak, kakak saya malah kabur entah kemana. Hah? Kabur? Iya Mbak, dia tidak mau menghadiri pernikahan saya. Lalu setelah acara pernikahan Mbak, apakah Mbak masih sempat bertemu dengan kakak Mbak? Setelah menikah, saya dan suami sementara tinggal di rumah ibu saya. Bukan karena mau enak-enakan, tapi karena kami tidak punya uang untuk beli rumah. Karena tabungan kami habis untuk pelangkah kakak saya. Akhirnya saya masih tinggal di rumah dan saya bertemu dengan kakak saya. Nah, setelah itu pas ketemu dengan kakak kamu, reaksinya gimana dong sama kamu dan suami? Sayang, Kenapa? aku punya usul. Tapi kamu jangan marah ya.
Enggak lah, aku nggak akan marah. Kamu punya usul apa? Bilang sama aku. Gimana kalau kamu berhenti bekerja? Emang kenapa, Mas? Kamu kan tahu aku dapat promosi. Dan penghasilannya bisa lebih dari cukup untuk menghidupi kita berdua. Aku maunya kamu fokus di rumah. Dan biar aku aja yang kerja, oke? Mas. Makasih banget. Kamu udah perhatian banget sama aku. Dan kamu juga udah bertanggung jawab penuh sebagai suami. Tapi kalau boleh jujur, aku pengen ngelanjutin kerja di kasir, Mas. Karena aku nggak mau kalau misalkan jadi istri yang selalu bergantung sama suami. Gak apa-apa kan? Oke, don't worry. Aku setuju dengan saran kamu. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kamu nggak boleh kecapean. Aku nggak akan kecapean. Ya udah sebelum tidur, kamu mau nggak aku bikinin teh hangat khusus buat istriku tercinta? Boleh gak ya? Jangan lama ya. Kalau lama nggak boleh nanti. Ratri? Hai Dani. Ternyata kamu lucu juga ya orangnya. Kamu juga lucu. Cantik, asik, menarik. Dan ngeliat dari wajah kamu orangnya smart. Oh, thank you. Tapi lapar nggak sih? Dari tadi kita ngobrol belum makan. Ya, aku juga lapar sih. Gimana kalau kita makan nasi goreng aja? Ya, gimana kalau aku pilih tempatnya di Aditya Warman aja? Oke. Jadi, Yuk. Kamu Ratri yang waktu itu match sama aku di aplikasi Kencan kan? Dan kita pernah dinner satu kali waktu itu. Oh iya bener, itu aku. Ternyata kamu Dani yang waktu itu match sama aku di dating apps. Pantesan, waktu itu di lamaran Laila kamu familiar banget. Sebenarnya waktu itu aku sempat tertarik sama kamu. Dan ketika aku ingin mengenal kamu lebih jauh lagi, tiba-tiba kamu gak ada kabar. Sebenarnya waktu itu aku juga ngerasain hal yang sama sih sama kamu. Cuma sekarang aku ngerasa nyesel aja. Kenapa waktu itu aku tiba-tiba ngilang dari kamu? Kok Mas Dani lama banget ya? Apa dia masak air dulu? Tapi kan udah ada air di termos. Oh, Mas? Mbak? Kalian berduaan di sini? Aku tidur duluan ya. Kok kamu kelihatan akrab banget? Aku tadi mau nyalain kompor, cuman gak bisa nyalain jadi diketahuin sama dia sayang. Tapi kan air panas sudah dari termos, Mas. Oh iya ya, aku lupa. Makasih ya udah ngingetin. Sejak saat itu suami saya jadi berubah, Mbak. Berubah bagaimana, Mbak? Kakak saya yang awalnya nggak deket bisa jadi deket sama suami saya sendiri, dan saya yakin kalau mereka pasti ada hubungan.
Tapi apa yang membuat Mbak bisa menarik kesimpulan seperti itu? Kalau memang dia nggak kenal, nggak mungkin bisa akrab itu, Mbak. Perlakuan kakak saya ke suami saya sangat berbeda. Dari awal dia tidak suka dengan pernikahan dengan suami saya. Saya yakin pasti dia menyembunyikan hubungan di belakang saya, Mbak. Oke. Loh, Mas, kok pulangnya sama Mbak Ratri? Iya sayang, tadi kita nggak sengaja ketemu di jalan jadi sekalian bareng. Iya, ternyata kantor Dani searah loh sama salonku. Gak mungkin. Mbak Ratri itu kan kakak aku sendiri. Masa dia selingkuh sama adik iparnya? Mas, sini aku bawain tasnya. Pasti kamu capek. Makasih ya sayang. Masa sayang. Yaudah yuk. Mas, aku masakin nasi goreng favorit kamu. Habisin ya. Apaan nih? Ambar. Kok bisa masak nggak sih? Mas, kok kamu malah marah-marah sama aku? Ya emang aku nggak jago masak. Cuma kan biasanya aku masakin nasi goreng juga favorit kamu. Tapi kamu nggak semarah ini kok. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Sikap kamu tiba-tiba berubah, tau gak? Kamu lagi makan juga, Dan? Iya. Laila bikinin aku nasi goreng dan rasanya nggak enak. Aku nggak mau makan. Pas banget. Aku habis pesen makanan online dan ini banyak banget loh. Makan bareng aja sama aku. Oke, boleh. Aku mau makan sama kamu. Oke. Mas Dani lebih milih makan bareng Mbak Ratri daripada makan masakan aku. Kamu nggak mau ikut makan bareng aja? Ah, enggak. Aku mau ke warung dulu beli garam. Kamu udah selesai makan ya, Mas? Mas, kamu kenapa sih, Mas? Masih marah sama aku gara-gara aku masakin kamu gak enak. Maafin aku ya, Mas. Bukan cuma makanan, tapi pakaian yang kamu kenakan malam ini gak menarik buat aku. Mas, tapi kan aku lagi di rumah. Ngapain juga aku pakai baju bagus? Kamu itu beda banget sama Ratri. Kamu itu sebagai istri harus bisa menjaga penampilan secantik mungkin. Lihat tuh kakak kamu. Dia lebih cantik daripada kamu karena dia lebih pandai untuk rawat diri. Mas, aku gak suka ya dibanding-bandingin sama Mbak Ratri. Aku sama Mbak Ratri beda, Mas. Aku nggak kebanding-bandingin kamu sama Ratri. Aku cuma ngasih masukan. Aku cuma ingin melihat istriku lebih cantik gitu.
Jangan kamu ngebanding-banding. Mas, Makin kesini, suami saya makin berubah, Mbak. Semenjak kenal dengan kakak saya, dia semakin dekat dan semakin terang-terangan bahkan. Duh, astaga Mbak. Terus apa yang kamu lakukan Mbak? Sebagai istri kan pasti kamu gak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Iya, Mbak. Saya yakin kalau mereka berdua pasti ada hubungan. Dan ternyata dugaan saya benar. Kebenaran itu terbuka dengan sendirinya, Mbak. Tapi jujur sih mendengarkan cerita kamu, saya juga sudah mulai memikirkan kecurigaan yang sama Mbak. Mbak aja bisa merasakan hal yang sama seperti saya. Laila, kamu kenapa? nggak tahu Bu. Kayaknya Laila masuk angin deh Bu. Kalau gitu kamu istirahat aja. Nggak usah kerja. Kalau sakit ke dokter aja. Iya Bu, nanti Laila ke dokter deh. Sekalian mau cek juga. Soalnya Laila udah lama nggak head. Enggak, head. Jangan-jangan kamu hamil. Hamil? Ayo kita cek ke dokter aja, biar akurat. Ayo. Iya Bu. Tas aku Bu. Alhamdulillah, akhirnya ibu punya cucu. Alhamdulillah ya, Bu. Tapi kamu harus ingat pesan dokter tadi ya. Kamu nggak boleh capek kerja, nggak boleh banyak pikiran, makan yang bener, minum vitamin biar kandungannya sehat terus. Bawel. Iya, aku masih jaga kondisi kok. Itu kayak Dani sama Ratri ya? Iya Bu. Mau kemana mereka ya? Kita ikutin yuk. Aku senang banget bisa ketemu kamu lagi. Bisa meluk kamu lagi kayak gini. Sama. Aku juga kangen banget. Aku kangen banget sama bau parfum kamu. Kamu juga wangi banget. Ternyata benar dugaan aku selama ini. Laila. Ibu. Pantes sifat kamu berubah, Mas. Kamu selalu ngebandingin aku sama Mbak Ratri. Ternyata kamu selingkuh sama dia. Maafin aku bisa jelasin ke kamu. Aku nggak butuh penjelasan kamu, Mas. Aku udah nggak percaya sama kamu. Bisa-bisanya kamu ngehianatin aku dan selingkuh sama mbak aku sendiri, Mas. Kamu jahat sama aku, Mas. Dia kakak aku, Mas. Laila. Mbak. Di mana hati kamu, Mbak? Dia itu suami aku, Mbak. Aku ini adik kandung kamu. Bisa-bisanya kamu selingkuh sama dia, Mbak. Siapa yang ngerebut suami kamu? Yang ada kamu. Yang ngerebut Dani dari aku. Paham? Udah gila kamu ya, Mbak. Jelas-jelas dia suami aku. Kamu bilang aku yang ngerebut. Kamu, Mbak. Kamu yang ngerebut suami aku, Mbak. Kamu yang gila, Mbak. Laila. Laila bangun, Nak. Bangun Laila. Laila bangun Laila. Gara-gara kamu, adik kamu jadi pingsan. Pergi kamu. Astaga Mbak. Jadi suami Mbak dan kakak Mbak selingkuh di belakang Mbak. Saya bener-bener gak nyangka, Mbak. Suami dan kakak saya tega, apalagi saya sedang hamil. Di
situ saya shock, Mbak. Hati saya hancur. Iya Mbak, saya bisa memahami Mbak. Pasti sakit banget hati Mbak. Dikhianati oleh orang yang paling Mbak percaya dan paling Mbak cinta. Sabar ya Mbak ya. Mbak, kamu masih sanggup Mbak menceritakan kisah kamu Mbak? Jangan dipaksain loh Mbak. Ternyata kecurigaan saya selama ini benar, Mbak. Mereka ada hubungan terlarang. Saya sangat kecewa kepada kakak dan suami saya. Terlebih kepada kakak saya, Mbak. Akhirnya Mbak, setelah mengetahui mengenai perselingkuhan mereka, apa yang kamu lakukan? Lela, bangun Lela. Sayang. Lela, Kepala aku pusing banget, Bu. bangun nak. Jauhin aku, Mas. Jangan pegang aku, Mas. Maafin aku sayang, aku. Kamu udah selingkuh sama kakak aku sendiri, Mas. Maafin aku sayang, maafin aku. Aku nyesel. Pergi ya, Mas. Aku gak sudi maafin kamu, Mas. Aku mohon maafin aku. Aku janji bakalan berubah. Aku nggak bakalan ngelakuin hal itu lagi sayang. Aku mohon dengerin aku sayang. Barantri. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon. Pergi ya, Mas. Kamu udah ngancurin hidup aku, Mas. Kamu udah ngancurin mimpi-mimpi aku. Bu. Aku gak mau ngeliat muka dia lagi, Bu. Dia udah selingkuh sama kakak aku, Bu. Mbak Ratri, Bu. Mbak memaafkan suami. Saat itu, saya sangat dilema, Mbak. Ingin rasanya bisa dari suami. Karena hati saya sudah terlalu sakit, Mbak. Iya Mbak, pasti sangat berat. Tapi, saya juga nggak mau bila nanti anak saya lahir kehilangan sosok ayah. Ini sungguh pilihan yang sangat sulit. Lalu setelah Mbak memaafkan suami Mbak, gimana reaksi kakak Mbak? Kan masih tinggal serumah kan? Kamu kemana aja sih? Aku nunggu Laila tidur sayang. Aku pikir kamu gak akan datang, tau gak? Karena kamu sibuk sama Laila. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kamu kan tahu, aku lebih sayang sama kamu daripada Laila. Cuman kita harus lebih hati-hati karena Laila percaya kalau aku nggak bakalan lagi selingkuh sama kamu. Ya kalau gitu kamu ceraiin aja dia. Terus kamu nikah deh sama aku. Ya, nunggu waktu yang pas lah sayang. Janji ya, kamu akan nikahin aku. Janji. Mas. Mas Dani kemana ya? Mas? Tapi kalau kita udah nikah, aku pengennya kita nggak mau tinggal di sini. Ya iyalah sayang. Tapi aku nggak mau kita ngontrak ya. Aku maunya kita tinggal di rumah yang bagus dan besar. Aku bakalan cariin kamu tempat yang bagus, besar, khusus buat kamu sayang. Janji ya. Janji. Mas? Mas Dani?
Mas Dani, Sayang, Mas kok kamu sendirian di teras? aku lagi introspeksi diri. Aku malu. Harusnya aku bersyukur punya istri yang baik kayak kamu. Tapi aku malah ngelukain hati kamu, sayang. Udah Mas, kamu gak usah sedih ya. Aku udah maafin kamu kok. Sekarang kita istirahat ya. Makasih ya, sayang. Sama-sama. Yuk. Saya benar-benar sedih, Mbak. Saya kira mereka berhenti berhubungan. Ternyata enggak, Mbak. Jadi maksud kamu, mereka masih berselingkuh? Kakak kamu dan suami kamu kembali bertemu dan berhubungan gelap? Iya, Mbak. Ya ampun, Mbak. Dan kamu kembali mergokin mereka? Tapi saya ikut sedih, Mbak. Karena ibu saya sakit. Akibat memikirkan kakak saya berkelakuan seperti itu kepada saya, Mbak. Bu, kenapa Bu? Kok pucat banget, Bu? Bu, duduk dulu, Bu. Ibu. Ibu, badan Ibu juga hangat. Ibu kenapa? Ibu sakit ya? Kita ke rumah sakit ya sekarang ya? Ibu gak nyangka Ranti setega itu sama kamu. Seharusnya sebagai kakak dia menyayangi kamu, bukan malah menyakiti kamu. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Ibu merasa gagal didik Ranti jadi anak yang baik. Ibu gak boleh nangis kayak gini. Ya, Ibu gak gagal kok ngedidik aku ataupun Mbak Ratri. Dan ini semua bukan salah Ibu. Bu, Ibu itu tetap ibu yang terbaik buat aku. Jadi Ibu gak perlu ngerasa bersalah kayak gini. Ya udah, sekarang Ibu ke rumah sakit sama aku ya. Ya Bu, biar Ibu gak sakit kayak gini. Ayo Bu. Ayo Bu, aku bantu. Halo sayang, kamu harus jemput aku ya sekarang. Ibu sama Laila lagi jalan-jalan ke mall. Pokoknya kamu harus cepetan pulang ya. Bye sayang, love you. Kondisi ibu saya sangat ngedrop, Mbak. Dan masih dirawat. Tapi ibu gak mau dirawat. Karena ibu khawatir sama saya kalau ibu gak ada di rumah. Ya itulah Mbak, feeling seorang ibu. Dia takut ada apa-apa sama kamu di rumah. Iya, betul Mbak. Tapi saat itu saya kekeh nyuruh ibu dirawat biar ibu bisa ditangani dokter. Dan saya janji akan menemani dia. Jadi akhirnya ibu mau dirawat? Akhirnya ibu mau dirawat karena saya bilang akan nungguin selama dirawat. Nah, pas saya pulang mau ambil baju, saya shock, Mbak. Shock kenapa Mbak? Mas Dani, Kamu cantik banget hari ini. makasih. Mas,
anterin saya, Mas. Anterin kemana, Mbak Laila? Ikutin suami saya. Mas, cepet, Mas. Oke, pakai helmnya. Ya, terserah. Yang penting kita bisa berduaan. Pepet aja kalau perlu. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama Mbak Laila. Coba dari dulu kita udah pacaran. Pasti sekarang kita udah nikah kan? Ya juga sih. Yang penting kan sekarang kita udah saling ketemu dan pastinya kita juga masih saling mencintai ya kan? Halah, bohong. Buktinya kamu nikahin Laila tuh. Ya meskipun aku suami adik kamu, yang penting hati aku khusus buat kamu. Bisa aja. Ngajar ya kalian berdua. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Kamu bohongin aku, Mas. Aku Kamu bilang kamu gak akan ngelakuin ini lagi sama aku, Mas. Kamu seolah bersandiwara kalau kamu gak bakal nyakitin aku lagi, Mas. Kamu jahat banget sama aku, Mas. Mas, jahat banget sama aku, Mas. Gak usah kasar dong sama cowok gue. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Gimana otak kamu, Mbak? Mbak, dia itu suami aku, Mbak. Dan kamu, Mbak itu kakak aku, Mbak, bukan orang lain. Dan dia ayah dari anak kandung aku, Mbak. Di mana otak kamu? Aku menangis sendiri di sini. Di mana otak kamu, Mbak? Kamu hamil? Saya maafin aku nyesel. Lepas! Udah cukup. Maafin aku. Jangan, Mas! Udah gak usah kayak gitu. Kalau dia gak mau maafin kamu, berarti sekarang kamu bisa bebas sama aku. Ya udah, ayo sekarang kita pergi. Kamu kenapa sih kayak gini? Kamu kayak gini karena dia hamil anak kamu. Alah, nanti juga kalau aku nikah sama kamu, aku juga bisa hamil kok. Udah yuk, sekarang kita pergi. Ratri, hubungan kita selesai sampai di sini. Aku nggak mau mengkhianati istriku sendiri, Laila. Dan dia sedang mengandung anak aku. Dasar kamu yang kurang ajar. Gara-gara kamu, cowok aku jadi kayak gini ke aku. Apa? Kamu, Mbak, yang kurang ajar. Kamu udah ngerusak rumah tangga aku, Mbak. Di mana otak kamu, Mbak? Dasar kamu kurang ajar. Diam kamu ya. Udah cukup. Kurang ajar. Diam, Mas. Diam. Semuanya hancur gara-gara kamu berdua. Cukup. Gak usah nyakitin Laila. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pergi. Atau aku bakalan bertindak lebih jauh lagi sama adik aku, Laila.
Ya, kita pergi. Bagus. Ayo, pergi sekarang. Rasanya sakit. Tapi lebih sakit lagi dihianati suami dan kakak saya sendiri, Mbak. Mereka berdua sama sekali nggak punya hati dan pikiran. Iya, Mbak. Sebagai perempuan, saya bisa turut merasakan rasa sakit yang Mbak rasakan. Sayang, kamu kok diem aja sih? Kamu nyesel pergi sama aku? Kamu mau balik sama si Laila gitu? Kok kamu cuekin aku sih? Kenapa kamu diem aja? Ngomong dong. Kamu bisa diem nggak sih? Moil banget. Kok kamu berani bentak aku? Ih! Ih! Ratri! Ih, kamu bisa diem nggak? Diam, Ratri. Adikku! Astaga, mereka ketabrak mobil. Iya, Mbak. Lalu gimana kondisi mereka? Sebelah kaki Mas Dani terluka parah dan harus diamputasi, Mbak. Terus kondisi Mbak Ratri gimana? Mbak Ratri. Iya Mbak, Laila di sini Mbak. Iya Mbak, Laila pasti maafin Mbak. Tapi Mbak harus sembuh ya Mbak. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak Ratri bangun, Mbak. Saat itu, saya merasa kehilangan. Walaupun Mbak Ratri pernah jahat sama saya, tapi saya merasa kehilangan, Mbak. Iya, Mbak. Dia kakak kamu. Saya bisa memahami, Mbak. Siapapun pasti akan sangat sedih kehilangan saudara kandungnya sendiri. Lalu, Mbak, setelah kepergian Mbak Ratri, gimana hubungan kamu dan suami? Tadinya saya pengen pisah, Mbak. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya nggak tega melihat kondisi Mas Dani yang kehilangan satu kakinya. Dan saya sedang mengandung anaknya. Jadi saya memaafkan kesalahannya. Dan kita hidup harmonis, Mbak. Bersama suami dan anak saya. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Pernikahan kamu akhirnya bisa kembali harmonis. Walaupun harus melewati duka juga. Terima kasih Mbak Laila sudah menjadi perempuan yang tegar. Dan terima kasih sudah membagikan kisahnya dengan para perempuan hebat di luar sana. Sama-sama, Mbak. Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, sejatinya adalah menolong diri kita sendiri. Agar kita bisa terlepas dari rasa amarah, rasa kecewa, rasa benci dan bahkan rasa dendam. Karena orang yang bisa memaafkan orang lain adalah orang yang hebat. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.